Kemudian kita sebagai kiai mungkin hanya butuh kepastian referensi. Referensi ini penting supaya semua perilaku kita diilhami oleh roh agama. Dulu zaman mulai zaman Nabi dulu sampai era modern, sampai era Wali Songo, sampai era sekarang juga selalu hidup itu berdampingan dengan macam-macam, baik beda agama, beda kultur, beda marga, beda macam-macam. Sehingga seperti ini mulai dulu juga nggak pernah menjadi masalah. Jadi yang menjadi masalah itu mungkin kurang sosialisasi atau kurang saling maklumi atau kurang saling mudah memaafkan. Saya punya beberapa contoh. Tadi malam saya ngaji dan supaya ada kepastian referensi, saya memang punya tradisi membaca kitab supaya ada kepastian referensi. Saya akan baca dua kitab, yaitu Ar-Risalah Al-Qusairiyah, kitab pegangan Mbah Maimun dalam berthariqah. Di situ diceritakan, saya baca aja supaya jelas untuk membantu teman-teman yang masih mungkin punya kitab ini. Dan di halaman 27262 di sini diceritakan percontohan hidup berdampingan ya dengan agama lain. Sami itu ba'dal ulama yaqul, ada seorang ulama bercerita, Istadofa majusyun Ibrahim al-Khalil, ada orang majusi karena kelaparan. Dulu itu kan padang Sahara, dulu tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada restoran. Jadi kalau orang kelaparan mau tidak mau itu harus bertamu ke orang lain supaya dikasih makan. Terus faqala, kata Nabi Ibrahim, bisyarti antus lima, dengan syarat Anda harus Islam. Kemudian orang majusi ini putus asa karena dia tidak mau Islam, terus pulang. Terus Allah Ta'ala memberi wahyu ke Nabi Ibrahim, fa'auhawahu ilaihi mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Kata Allah, orang itu sudah menjadi majusi 50 tahun dan selama ini tak kasih makan. Kamu dimintai makan sehari saja, kok minta dengan syarat apa? Islam. Akhirnya Nabi Ibrahim mengejar orang majusi itu dan kemudian dikasih makan. Jadi cerita-cerita seperti ini juga ada dalam khazanah kita, sehingga membentuk perilaku para kiai Indonesia itu toleransinya luar biasa. Juga zaman kita kecil sampai sekarang sering banyak kiai cerita, dan itu memang nyata, betapa Nabi itu juga memaafkan kesalahan seorang daksur ya, dalam yang cerita yang terkenal itu. Ketika Nabi sendiri, ada orang bawa pedang terus tanya, ya Muhammad, sekarang siapa yang bisa menghalangi engkau dari saya? Orang ini bawa pedang. Karena Nabi seorang Nabi yang sangat dekat Allah, Nabi matur Allah ya. Kemudian orang itu gemetar, pedangnya jatuh, terus dipegang Nabi. Sekarang kamu yang bisa menghalangi siapa? Dia bilang la ahada, tak seorang pun. Sehingga cerita kemudian Nabi memaafkan orang itu. Jadi cerita-cerita itulah yang menjadikan kita bisa hidup berbangsa dan bernegara. Jadi memaafkan itu kata kunci dalam bersosialisasi, baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan semua warga Indonesia. Kedua, saya baca kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa ini kitab tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW. Di antara pokok dari sifat dasar Nabi itu adalah pemaaf. Suatu saat Nabi ngalamin luka, dan luka itu disebabkan oleh musuh-musuhnya. Kemudian ada di antara yang memberi saran ke Nabi, lau da'au ta'alaihim, mbok jenengan maksudno mereka, karena mereka sudah melukai engkau, terus sudah biadab sama engkau. Tapi Nabi menjawab, ini di halaman 73 dalam kitab Hukukul Mustafa karangannya Qodiyat, judulnya itu Asy-Syifa. Ini lam uqas la'anan, saya ini tidak ditugaskan Allah untuk menjadi tukang laknat, untuk menjadi orang yang sukanya
menghabisi yang lain. Walakinni bu'istu da'iyan wa rahmatan, tapi saya diutus untuk berdakwah yang baik wa rahmatan dan menjadi rahmat. Terus Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah beri hidayat kaum saya karena perilakunya demikian itu disebabkan karena ketidaktahuan. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa perilaku sosial yang kurang baik dari tetangga itu jangan-jangan kita tidak cukup memberi mereka edukasi atau pengetahuan atau sosial. Jadi saya tidak akan banyak matur di sini karena memang waktu saya juga tidak banyak. Tapi saya mau matur dulu itu saya cerita ke ibu-ibu ini yang dulu itu ulama itu hubungannya hanya dengan Allah, tidak pakai ilmu sosial. Ini penting. Ilmu sosial itu bisa jengkelkan. Misalnya kalau saya baik sama tetangga, tetangga saya tidak baik itu bisa jengkel. Atau baik sama istri ternyata malah ngelama bisa jengkel. Baik sama tamu ternyata malah tamunya kurang sopan atau mengganggu itu bisa jengkel. Sehingga dulu Nabi itu kalau menyuruh kebaikan itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Jadi kebaikan kepada orang lain itu atas namakan Allah. Sehingga kalau kita jengkel itu mudah memaafkan. Saya punya banyak cerita di Ihya juga di beberapa kitab. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, Pak Yai silahkan datang ke rumah saya. Si Kiai tadi datang. Setelah datang ke rumah pemuda itu, pemuda tadi dengan biadabnya bilang, Pak Yai saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Dan Kiainya tersenyum. Setelah itu setelah sampai rumah dipanggil lagi, Pak Yai datang lagi ke rumah saya. Kiainya datang sampai 3 kali. Dan Kiainya sama sekali tidak menunjukkan wajah kecewa. Senangnya bukan main. Terus pemuda tadi tanya, kenapa engkau tidak benci, kenapa engkau tidak tersinggung? Kiainya tertawa-tawa. Nak, saya datang ke kamu itu bukan karena apa-apa. Memang Allah menyuruh saya ini memuliakan tangga. Sehingga ketika tetangga memanggil ya saya datang, itu perintahnya Allah. Jadi saya tidak ada urusannya dengan kamu. Nah itu pentingnya pertaruhan, apa-apa itu atas nama Allah. Itu tidak mudah kecewa. Tapi kalau atas nama manusia itu kalau dia jengkelin kita akan balas jengkelin. Tapi kalau atas nama Allah itu legowo. Ini yang dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara. Misalnya hubungan kita dengan negara, kalau memberi itu ibadah dan keren, heroik. Tapi kalau mendapat itu kalau kita tidak berhak itu ada hisabnya. Misalnya kita digaji karena pekerjaan tertentu, tapi bawaannya di kantor baca koran, guyon, terus main WA terus misalnya, itu antara gaji dan pekerjaan itu malah masalah. Tapi kalau kita memberi itu pasti dapat pahala. Bayangkan kalau negara ini hubungan masyarakat dengan negara itu memberi, kayak kita zaman belum merdeka, tentara-tentara itu dibantu orang-orang kampung. Dulu itu hanya dengan ketela, dengan makanan-makanan kampung, tapi hubungannya itu memberi, barokahnya itu bisa merdeka. Tapi kalau hubungannya mendapat itu orang itu nggak akan puas. Begitu juga kiai dengan masyarakat, masyarakat dengan kiai itu kalau hubungannya memberi itu insya Allah akan semuanya baik-baik saja. Tapi kalau hubungannya ingin mendapat ini masalah. Jadi sebetulnya menata bangsa ini juga menata peradaban manapun itu dimulai dari mental memberi. Yunfikun itu memberi. Memaafkan juga sama. Kalau kita nurutin jengkel itu gampang jengkel, tapi mulailah dari mental memberi maaf. Makanya Rasulullah itu ketika ada sahabat marah sama pembantunya, kata Nabi, marahnya Allah itu lebih dahsyat ketimbang marah kamu pada pembantu. Terus sahabat tadi tanya, lalu supaya Allah tidak marah ke saya gimana? Terus Nabi jawab, Allah takhdok, kamu sendiri jangan mudah marah. Jadi semua kekacauan sosial itu kan karena kita sadar punya hak, kemudian kalau terganggu kita marah. Gara-gara marah melahirkan pemecatan, melahirkan macam-macam, akhirnya melahirkan dendam macam-macam. Jadi dalam bulan Syawal ini kita harus berlatih memaafkan. Ya, jadi minal aidin wal faizin. Saya beri beberapa contoh. Jadi tadi sudah contoh daksur, terus Nabi menjawab, saya tidak diutus Allah untuk sebagai pelaknat, tapi walakin bu'istu da'iyya wa rahmah. Terus ada lagi cerita tentang orang Badui. Orang Badui itu orang primitif yang kurang berperadaban. Itu datang ke Nabi kemudian memaki-maki Nabi, Muhammad, engkau jadi pemimpin harus yang adil.
nggak boleh tidak adil. Terus Nabi itu dengan senyum bilang, fama ya'dilu idza lam adil. Lalu yang adil siapa kalau saya sendiri tidak adil? Padahal Nabi ketika dilihat tidak adil itu punya ilmu yang luar biasa. Tak beri gambaran begini ya. Mungkin orang Indonesia tidak siap, tapi harus siap, dilatih supaya siap. Apalagi ibu-ibu kayaknya agak siap. Nabi itu kalau ada orang sering memberi itu malah setelah Nabi kuat. Zaman dulu kuat itu artinya memenangkan apa ya, istilahnya pergulatan antara hak dan batil. Makanya Nabi setelah ngalami Fatu Mekah itu ya mapan. Itu yang biasa berderma, biasa ngasih itu nggak dikasih. Tapi yang orang-orang barusan masuk Islam, barusan jadi orang baik itu dikasih banyak. Nah tentu ini dipandang banyak orang itu tidak fair. Tidak fair itu, oh yang dulu berjuang mati-matian nggak dikasih, yang tidak berjuang kok apa? Dikasih. Itu dianggap nggak adil oleh pikiran ini. Tapi cara berpikir nubuah tidak seperti itu. Cara berpikir nubuah itu orang yang biasa ngasih negara, misalnya berjuang kemerdekaan atau berjuang membebaskan Indonesia dari penjajah, itu mentalnya memberi ke negara. Jadi itu sama Nabi malah ya sudah, mental memberi itu mental terbaik, nggak boleh diturunkan jadi mental mendapat. Itu cara berpikir Nabi. Kan nggak lucu kan, orang dulu biasa memberi, lalu pas tua, pas mau mati mentalnya ingin mendapat. Kalau enggak geremeng, ini dari mantan heroik jadi mantan heroik, terus sekarang mentalnya jadi sa'il, peminta-minta, itu kan enggak keren, turun derajat. Tapi kalau orang kan enggak terima, wong dulu zaman miskin sama saya, setelah kaya kok lupa saya. Sebetulnya ketika miskin kamu bantu temen, ketika kaya biar saja dia enggak bantu kamu, biar kamu ketemu Allah itu keren. Statusnya hanya membantu, bukan dibantu. Tapi ini insya Allah kayaknya banyak yang enggak siap. Jadi kalau kamu punya teman miskin, kok teman kamu jadi pejabat atau jadi orang kaya, biarin aja. Biar kamu tetap keren. Itu dulu tak bantu, sampai sekarang pun tetap tak bantu. Sekarang dia kaya, tidak minta bantuan saya, tapi saya tetap keren. Status membantu masih melekat. Tapi setelah kamu batalkan sendiri status Anda karena kamu minta-minta, kalau tidak geremeng, maka dari status membantu menjadi peminta. Itu nubuah. Jadi nubuah itu pikiran yang super. Sehingga, dan itu harus ditanamkan di hubungan kita dengan negara, dengan orang tua, dengan tetangga. Kalau bisa mental kita itu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, mentalnya memberi. Karena mentalnya memberi itu gak gampang kecewa. Tapi kalau mentalnya tamak, didatangi bupati kok gak ninggalin apa-apa, didatangi gubernur pikirannya gitu, didatangi teman kaya begitu, didatangin apa saja itu kecewa gara-gara punya keinginan yang macam-macam. Tapi kalau mental kita memberi, tersiksa kita kalau tidak bisa memberi ke negara, memberi apa saja, memberi ke negara ikut jaga stabilitas nasional, memberi ke tetangga paling tidak kalau tidak bisa bantu ya tidak ganggu, ya sudah seperti itu. Jadi memaafkan itu juga dimulai dari ilmu. Misalnya kita memaafkan teman padahal kita jengkel sekali, dan memaafkan itu ada pahalanya di sisi Allah. Susahnya apa? Kadang kita berpikir enggak, wah kalau tak maafin dia nanti kumo luhur, nanti sombong. Hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Sama lagi hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Ya kayak tadi, kiai tadi, nak saya datang ke kamu karena perintah Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kok kamu jengkelin kayak apa, saya tetap akan datang. Nah sama, kita baik sama anak juga perintah Allah, baik sama istri perintah Allah, baik sama tetangga perintah Allah. Sehingga nggak perlu dia dinegosiasi atau dipakai berbanding lurus dengan perilaku manusia. Kalau pakai itu Anda gampang kecewa. Kalau istri sedang ngambek, kamu ikut ngambek. Kalau tetangga sedang tidak baik, kita ikut tidak baik. Bisa kacau bangsa ini. Makanya diantaranya sifat dasar orang baik itu orang yang wadra'una bil hasanati sayyi'ah, orang yang selalu menanggapi keburukan itu dengan kebaikan. Ini cerita-cerita tentang kebaikan orang-orang dulu. Ketika akhirnya Rasulullah SAW memenangkan kota Mekah dan kota Mekah dikuasai, itu orang-orang yang dulu merangi Nabi, ingin bunuh Nabi, semuanya tuh takutnya minta ampun karena takut dibalas. Tapi kemudian Nabi ngendikan, ini halaman 75, ma taquluna inni fa'ilun bikum, apa pendapat Anda kira-kira apa yang saya lakukan terhadap kalian, karena kalian ini musuhi kita, ingin bunuh kita, dan dulu sangat biadab sekali.
Ini pertanyaan Nabi ke orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Itu jawabannya orang-orang Quraisy, orang Mekah itu qalu khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau tidak pernah saya saksikan lihat sebagai orang yang bengis, orang yang keras, sehingga kita santai-santai saja ketika engkau menang, karena engkau ini adalah akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau saudara yang terhormat dan keluarga yang terhormat. Terus Nabi menjawab mereka, aku lu kama qala akhi Yusuf la tasrifa alaikumul yaum idhabu fa antumut tulaqa. Saya akan mengatakan ke kamu sebagaimana Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita tahu kan saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf, dicemplungkan ke sumur. Apa saja yang sifatnya biadab pernah dilakukan semua sama saudaranya Nabi Yusuf. Jadi ketika beliau jadi raja di Mesir, semuanya dimaafkan, bahkan dikasih fasilitas luar biasa, padahal mereka saudara yang sangat biadab. Dan itu pun yang dilakukan Nabi, niru Nabi Yusuf, atau istilahnya ya sama perilaku Nabi, la tasriba alaikumul yaum, saya menghadapi kalian kayak Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya, yaitu memaafkan. Terus idhabu fa antumut tulaqa, ya sudah kamu pergi saja, kamu akan terbebas dari tuntutan saya. Jadi ini cerita-cerita tentang betapa baiknya Rasulullah SAW, dan kebaikan itu pula yang harus kita tiru, yaitu dimulai dari memaafkan, wal afina anin nas. Nah sekarang masalahnya itu orang itu susah memaafkan. Itu sebabnya sederhana, karena hubungan ibadah kamu itu masih dengan makhluk. Kalau makhluk itu kali janggalin, ya janggalin betul. Nah itu Anda berarti didikte oleh makhluk, didikte oleh manusia. Caranya gimana? Kita harus dilatih hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah itu mendikte kita, mengarahkan kita, memandu kita supaya mudah memaafkan. Makanya hubungan dengan istri, dengan itu ya Allah bayangkannya gitu, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kamu harus berkawan secara baik. Terusannya ayat fa in karihtumuhunna, jika suatu saat kamu benci sama istri kamu karena perilaku tertentu, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi bisa saja di watak yang kamu benci itu ada kebaikan yang banyak. Saya berkali-kali menyontohkan, misalnya punya istri sering marah itu bagus. Kalau istri kamu ramah, setiap lelaki disenyumin, yang pusing juga kamu. Jadi kalau marah itu kan nggak ada yang berani goda, anggap saja begitu, alhamdulillah. Jadi, meskipun ya kalau marah terus mungkin suaminya jantungan terus mati, tapi kan ya maksudnya lihat sisi positifnya. Dulu ulama itu begitu, ada orang berteman sama-sama miskin, terus berteman lagi sama-sama kaya. Setelah sama-sama kaya, yang satu itu jatuh miskin, miskin sekali. Terus setelah miskin, teman-temannya nggak main ke rumahnya. Terus dia diprovokasi oleh orang sekelilingnya. Itu teman kamu yang kaya-kaya biadab sekali, setelah kamu miskin tidak ada yang jenguk kamu. Padahal yang miskin ini sudah jadi buruh boto atau buruh manol di pasar, buruh hamal ya. Terus dia mulai menggerundel, wah teman-teman saya ngawur sekali, setelah saya miskin tidak ada yang kesini. Datanglah seorang habib, orang alim, memberi nasihat, bagus gak kesini katanya. Terus kaget kan dia, kenapa? Coba kalau kamu jadi tukang manol gini, mantan bos, teman-teman kamu datang kan jadi tontonan, mendingan lupa. Oh iya itu. Iya kan, misalnya kamu miskin, terus teman-teman kamu tetap datang, pas buruh di orang, pas jadi kernet atau jadi pembantu, betapa malunya. Bagus mana ya? Bagus dilupakan apa bagus diingat? Bagus dilupakan. Jadi orang itu harus melihat sisi bahwa di balik kodok qadar Allah ini ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya sama, misalnya ada perempuan cantik, dulu semua lelaki melihat, orang saya itu kukulan, bagus dilihat apa bagus enggak coba? Bagus enggak kan? Yang orang kaya dulu naik muka mobil saja enggak mau, bawa handuk saja enggak mau, bawa tas saja enggak mau. Setelah jatuh miskin jadi tukang manol di pasar, tukang angkut barang, terus teman-temannya tetap datang. Mendingan datang apa enggak? Enggak kan, daripada jadi tonton. Nah, di sini tuh kearifan ulama, orang tuh harus dilatih. Makanya saya ini ditamani orang ya seneng, enggak ya seneng. Kalau ditamani seneng ya nambahi konco, enggak ya seneng, berarti dosanya enggak diganggu, semuanya tak anggap seneng semua hidup. Jadi apa ya, semua yang dari Allah itu asik, indah sudah. Saya kenal orang ya seneng, enggak kenal ya seneng, sudah sama. Karena Allah sendiri yang tahu hikmah itu. Makanya saya berkali-kali bilang, Imam Syafi'i itu orang, saya berkali-kali bilang,
Imam Syafi'i itu bilang punya teman banyak ya enak katanya, karena dengan punya teman punya ya teman sosial lah enak. Nggak punya teman ya enak. Itu saya berkali-kali cerita. Ya Imam Syafi'i banyak orang tuh nggak seneng jenengan. Alhamdulillah beneran. Kenapa? Orang arah utang ya. Jadi kalau kamu nggak disenangi orang satu kampung tuh artinya mereka tidak akan utang kamu, pinjem mobil kamu, tapi nak seneng. Ribet kan? Jadi seneng ya ada hikmahnya, nggak seneng juga ada. Ada lagi yang lapor, Imam Syafi'i, orang yang tadi cium tangan anda, yang hormat anda, di belakang tuh ngerasani kamu. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah, berarti saya wibawa, buktinya depan saya nggak berani. Jadi dianggap enteng saja. Jadi orang dulu itu segampang itu melihat fakta. Yaitu ilmu ini yang menjadikan orang itu tidak uring-uringan cara Jawa, karena ilmunya luas, nggak gampang emosi. Jadi ya seperti ini, saya ini kan jam tidur saya kalau saya terganggu ibu-ibu, tapi anggap saja ini umat-umatnya Kanjeng Nabi. Setelah saya pulang tidak saya ganduli, nanti suaminya tersinggung kan, masa ibu-ibu gitu. Ya sudah kalau mau pulang saja biar suaminya agak cemburu, malah ribet kan. Jadi dianggap enteng saja hidup oleh ulama-ulama dulu karena ilmunya cukup. Makanya Imam Abu Hanifah paling dikenang dalam makalah paling terkenal itu Allahumma, kata Imam Abu Hanifah ketika munajat sama Allah, ya Allah, mandoko bina sodruh faksuduruna ittasaati. Orang yang melihat saya itu nggak mampu sehingga dia mangkel, sehingga dia nggak bisa menerima sikap saya, tapi hati saya bisa memaklumi mereka. Misalnya kita kaya, top, banyak yang hasut, ya kita harus maklumi. Di mana-mana orang dihasut itu ya keren. Kalau kamu miskin yang mau ngasut itu siapa? Kalau kamu cantik dihasuti orang harus bangga. Kalau kamu jelek kukulen yang mau ngasuti itu siapa? Harus dimaklumi. Harus dimaklumi. Ya biasa aja. Ya kan? Misalnya suami jenengan kok sering melihat orang cantik harus dimaklumi. Memang suami saya normal gitu. Karena suami sampean terus seneng wong wireng, kukulen, keriting, welek. Ki bojoku iki waras ora kan mestinya. Ya, tapi sampean nggak siap kan dengan ilmu-ilmu seperti itu. Jadi ya sudah biasa. Jadi memaafkan itu saya dimulai dari ilmu. Ilmu bahwa hidup kita ini hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pula yang menyuruh kita mudah memaafkan. Tapi kalau anda memaafkan berdasar hitung-hitungan sosial itu pasti sering tidak memaafkan karena mangkel itu ya mangkel dongkol kan, kita pernah dihujat, pernah dibully, pernah disakitin. Jadi kalau kamu ingat itu Allah Ta'ala menyuruh kita kebaikan dan Allah akan berjanji akan membalas orang-orang yang pemaaf. Insya Allah kamu akan menjadi ringan. Terus yang terakhir dawuh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah dipenjara, beliau pernah dicambuk karena kebenaran, demi kebenaran, tapi orang-orang ini semuanya dimaafkan. Ketika ditanya kenapa engkau maafkan ya Ahmad, nanti di akhirat itu ada pengumuman, siapa yang pernah memaafkan temannya muslim, temannya atau tetangganya, silahkan berdiri di atas mimbar ini. Kata Imam Ahmad di riwayat itu fala yaqumu illal afun, kemudian yang bisa berdiri hanya orang yang pernah punya reputasi memaafkan. Maka maafkan ini pahalanya besar sekali. Jadi Syawal ini dimulai dari mudah memaafkan, itu wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas. Matur nuwun semuanya, dan saya tidak bisa matur banyak karena saya juga sibuk karena yang ngajar dan belajar saya itu. Supaya yang ganggu juga desanya tidak banyak-banyak. Jadi ya sama-sama enak gitu loh. Kalau suami jenengan nunggu juga nunggunya nggak lama-lama. Jadi entah masih ditunggu entah enggak ya tidak tahu saya, tapi kan khusnudan lah, masih banyak yang nunggu itu, masih keluarga maksudnya banyak yang nunggu. Jadi saya mohon latihlah hidup secara ikhlas. Ikhlas itu apa-apa demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu bedanya Islam dengan yang lain. Maksudnya orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak beragama itu hukum sosial kan segala-galanya. Bedanya yang beragama sama yang tidak beragama. Tapi kalau orang beragama itu pikirannya Allah, jadi tentang berbaik sama tetangga saja karena mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sehingga buat tetangga itu tidak balas baik, kita inginnya juga tetap baik karena berdasar perintahnya Allah. Buat anak sampean beweling tetap ingin baik karena itu perintah Allah. Tapi kalau sampean berdasar manusia,
Lha apa tak sangoni nakal, lha apa tak apiki wong ra apik mbek aku. Nanti kacau, bangsa ini bisa kacau karena semuanya didikte sama makhluk. Makanya Islam itu mengajarkan apa? Kebaikan sosial pun karena berdasar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya waj'alna mutawadina fika mutahabina fika ya Allah. Waj'alna mimma yansuru dinakal qawim. Allahumma ja'alna aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Warzuqna sidatal qawli wal fi'al. Warzuqna ri'ayata wa hifdz. Allahumma ya Allah ir'afam ya Allah ra'iyata Indonesia wa mahfadhum wa ra'ahum bi ainiratin. Allahumma ya ilahana ya Allah warzuqna rizqan halalan wasi'an barakan 'indik. Warzuqna ya wa tuma'ninatal qalbi ya Allah ma'ana wa fina ya Allah barik lana ma'a jiranina wa ma'aduyufina wa mu'amala alimina wa mu'alimina innaka ala kulli syai'in qadir wa annakal haqqus samad waj'alna huwani min salimin mu'afin min kulli bala'i dunya al-akhirah nas'aluka ya wa'alafa wal-afiyah lana wa li ahli Indonesia ya wa'amatan wa li a'immatin muslimina wa amatihim Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Bahauddin Salim atas tausiah dan doa yang sangat menyejukkan. Insya Allah manfaat dan hikmahnya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pahala, keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kami panjatkan untuk Gus Baha dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon izin, Gus Baha, apakah acara kita bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab karena masih ada waktu? Ini juga pas libur. Udah cukup. Ya satu aja, satu mungkin gue syarat. Satu aja ya. Oh ya. Karena satu, apakah kita dari sini Bu yang bertanya atau dari audiens ada yang bertanya? Kalau bertanya mohon acungkan tangan biar panitia bisa melihat. Satu pertanyaan. Nggak ada toh, alhamdulillah. Silakan dari DWP mana yang mewakili? MC-nya nggak mau selesai. Sarana sini gini sobo simimpin semen. Sini gini simimpin. Bisa bertanya langsung ataupun melalui chat boleh. Jangan, itu karena anak kau nusantara itu nggak acara. Aman. Nah, ini ada pertanyaan bagi wanita, apa yang paling urgen untuk dipelajari, apakah ilmu fikih atau ilmu apa? Dari siapa nih yang bertanya ya? Ulin, Prof. Ulin dari DWP mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau urutannya ilmu tentu satu itu ilmu tauhid ya, ma'rifatullah, ngerti tentang Allah. Kalau dalam ilmu tauhid, kalau sosial ya pilihannya memang fikih. Fikih itu penting karena aturan mainnya jelas, meskipun agak-agak transaksional tapi aturan mainnya itu jelas. Misalnya begini ya, suami itu wajib mencari nafkah, istri wajib taat. Aturan mainnya itu jelas. Kalau misalnya takdirnya istrinya kaya, suaminya pengangguran, itu paling tidak barokahnya hukum itu suaminya tahu diri gitu. Sudah pengangguran terus ngawur itu kan barokahnya diwajibkan itu kan suami punya akhlak gitu.
Tapi yang istri kaya raya barokahnya diwajibkan taat juga punya akhlak. Jadi fikih itu penting supaya tetap mengawal ketentuan-ketentuan itu. Jadi kenapa kiai Indonesia dulu itu setiap berkeluarga itu catatan utamanya itu fikih. Karena fikih itu aturan mainnya itu jelas. Meskipun kadang-kadang transaksional. Transaksional misalnya begini. Ini fikih-fikih yang alhamdulillah di Indonesia itu nggak banyak yang melakukan. Kalau istri sedang cerewet, sedang purik, nggak mau dikumpulin suami, itu suaminya tidak wajib nafkahi. Tapi istrinya juga diberi hak. Kalau nggak dinafkahi boleh nggak mau. Itu kan ribet. Itu kan ribet. Itu mau rumah tangga apa mau dagangan, itu kan jadi ribet itu. Tapi apapun itu aturan main itu bagus supaya orang itu sadar ya. Misalnya saya ini kata orang banyak kiai itu diwajibkan mulang sama Allah. Di mana-mana wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat. Jika saya ngajar begini, andai kan nggak ada yang salam template atau nggak ada yang hormat, itu nggak masalah. Saya ngajar itu sudah untung karena menghilangkan apa? Dosa. Sampai ngaji juga wajib, barokahnya ngaji dok itu sudah untung meskipun nggak paham, karena itu sudah menghilangkan kewajiban. Itu jadi barokahnya hukum itu di situ. Saya ini termasuk kiai yang gampang ikhlas, bukan apa-apa karena barokah hukum tadi, wong alim wajib mulang. Jadi mulang dok sudah untung karena ngilangi dosa. Yang bodoh wajib ngaji ya sudah untung, nggak paham pun penting ngaji. Tapi kalau sudah pakai hukum sosial ruwet. Dapat apa kalau saya ngajar? Oh ruwet, jadi kapitalistik kan. Jadi pokoknya kalau nggak ada hukum itu ruwet. Tapi barokahnya hukum itu aturan main itu menjadi jelas. Maka kalau tanya apa yang didahulukan ya setelah tauhid lulus itu ya ilmu apa? Fikih. Kayak tadi tetangga itu wajib baik sama tetangganya yang lain. Itu kalau atas nama Allah itu mbok kayak apa jengkelnya kita tetap baik, karena dengan baik ini sudah untung dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pakai hukum manusia, tonggo mesti jengkelin, dibalas jengkelin, oh kan ruwet. Nah itu termasuk hamba Allah yang lemah. Manusia didikte oleh manusia, harusnya manusia itu hanya didikte oleh ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, ngoten sesuai perjanjian supaya dosanya tidak banyak-banyak. Kalau ganggu saya lama-lama dosanya tambah banyak. Tapi kalau manfaatkan saya lama-lama ya pahalanya banyak lah. Jadi nggak jelas ini apa manfaat apa dosa, tidak tahu saya. Nanti tak tanyakan malaikat ini kategorinya ini ngaji apa ganggu, tidak tahu saya. Tapi yang jelas sisa-sisa pengetahuan kita itu semuanya harus diarahkan untuk kemaslahatan bersama. Jadi kenapa saya sebut sisa-sisa, karena orang itu kalau sudah berkeluarga kan mikir ekonomi, mikir macam-macam lah. Jadi untuk kebaikan masal begini itu tinggal sisa-sisanya. Makanya Islam itu ngajarkan kowe nak bela agama ora usah berlebihan. Pasti tidak kuat karena kita memikir orang lain itu sudah sisa-sisa dari energi bayar kredit, bayar tagihan macam-macam. Jadi makanya Nabi itu kalau ada orang terlalu serius beribadah sama Nabi ya dilarang. Wal qasda tafluhu, kamu yang sedang-sedang saja. Keluarga kamu punya hak, mata kamu punya hak. Ada sahabat gak pernah tidur karena sholat malam, sama Nabi ya ditegur. Alhamdulillah kita tidak pernah ditegur, karena tidak usah ditegur sudah tidur. Jadi dulu itu Nabi harus menegur orang saking baiknya. Kalau sekarang nggak perlu negur kita, nggak usah ditegur ya sudah. Tidak. Dulu itu ada sahabat kalau malam itu tahajud, siangnya puasa. Sampai istrinya komplain karena tidak pernah dikumpulin. Akhirnya Nabi ngandanin, keluarga kamu punya hak, mata kamu punya hak gini. Jadi karena tadi kalau kita maksimal bela agama atau bela pengajian gini itu pasti kayak jenengan gara-gara datang ke sini kan suami jenengan harus bikin kopi sendiri. Kalau dibikinkan kopi pembantu jenengan cemburu ribet kan. jadi ya sudah itu kalau misalnya pengajian tiap hari bisa berapi kan. Makanya jangan lama-lama, jangan sering-sering. Biasa aja. Sedang aja. Nggih, ngoten nggih kula tak terusno wadifah kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.